Dalam 2 pekan terakhir, permintaan darah di kantor unit donor darah PMI Kabupaten Pekalongan, Saudara, Jawa pandemi Tengah meningkat COVID-19 tajam. berdampak Biasanya terhadap per segala hari hanya bidang, melayani 20 termasuk kantong ketersediaan darah namun yang dalam dimiliki beberapa oleh hari PMI terakhir Bali. sampai Para pendonor 60 reguler yang kantong biasa darah. mendonorkan darahnya enggan Saudara untuk warga datang yang berdonor sudah sembuh dari dan khawatir COVID-19 akan tertular virus corona. Kecemasan juga datang dari alat yang digunakan untuk proses donor darah. Berdasarkan data PMI Bali, dalam sehari rata-rata membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman pasti tahu dong pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama saya Sabrina Dinastiti dari PMR Bira SMK Negeri 7 Surabaya. Masih pada semangat kan? Biar tambah semangat lagi, aku punya jargon nih. Kalau aku bilang doras-doras, kalian jawab donor darah sukarela. Tetes darah kita berarti bagi mereka. Yuk kita coba doras-doras, donor darah sukarela. Tetes darah kita berarti bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa tak terduga seperti kecelakaan. Jika seseorang mengalami kecelakaan yang menyebabkan kekurangan darah, maka jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Semenjak pandemi COVID-19 merebak, banyak orang yang merasakan dampak dari pandemi tersebut, termasuk organisasi pengumpulan darah seperti Palang Merah Indonesia. Akibatnya, banyak stok darah yang mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan pendonor akan terpapar virus pada saat proses donor darah berlangsung. Padahal, mendonorkan darah di saat pandemi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan loh teman-teman, karena prosedur selama donor darah sudah diatur dan diusahakan seaman mungkin. Nah, jadi gimana? Apa kalian masih mau mendonorkan darah di saat pandemi? Tapi kalian tahu nggak sih apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah suatu kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat kepada seseorang yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi 2 macam ya. Pertama, yaitu donor darah sukarela atau DDS, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua yaitu donor darah pengganti atau DDP, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya kepada seseorang lain dan tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Nah, karena kita sedang membahas donor darah, sudah pasti ada kaitannya dong dengan darah. Kalian semua udah tahu belum jenis golongan darah kalian? Kalau belum, yuk cek golongan darah. Tapi, golongan darah itu ada berapa sih? Jadi, golongan darah itu ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah A bisa ditransfusikan dengan golongan darah A sendiri dan AB. Golongan darah B bisa ditransfusikan dengan golongan darah B sendiri dan AB. Jenis golongan darah AB bisa ditransfusikan dengan golongan darah A, B, AB, dan O. Jenis golongan darah O bisa ditransfusikan dengan golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, darah juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Lalu siapa aja sih yang boleh donor darah? Yang boleh donor darah yaitu saya, kamu, dan kalian semua dengan syarat laki-laki atau wanita berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Lalu, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 g/dl, tekanan darah sistolik 100 sampai dengan 180 mmHg dan diastolik 50 sampai dengan 100 mmHg. Tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, dan lain-lain. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Tahu nggak sih teman-teman bahwa donor darah juga memiliki manfaat loh, antara lain
Dengan mendonorkan darah, tubuh akan mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Kondisi kesehatan juga dapat menjadi terpantau karena tubuh kita akan diperiksa secara teratur. Tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Kita juga dapat bergabung dengan organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Meningkatnya jumlah JTS juga akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian. Terus gimana sih caranya menjadi pendonor darah? Caranya, calon donor dapat mengunjungi UTD atau unit transfusi darah PMI. Calon donor akan mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Calon petugas akan memeriksa kesehatan calon donor. Lalu, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan tentunya dengan aman. Calon donor akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ada mitos yang beredar di masyarakat yang terkadang membuat orang-orang menjadi ragu untuk mendonorkan darahnya. Mitos yang pertama, donor darah dapat menyebabkan obesitas. Faktanya, donor darah tidak mempengaruhi berat badan seseorang. Yang kedua, mendonorkan darah dapat mengurangi zat besi dalam tubuh kita. Faktanya, pasca donor darah selama 24-48 jam, tubuh akan memproduksi sel darah merah yang kaya akan zat besi. Nah, peran kita sebagai PMR Bina yaitu menyelenggarakan donor darah di sekolah secara rutin minimal 3 bulan sekali dan melakukan kampanye donor darah. Oleh karena itu, donor darah itu penting dan dibutuhkan. Jadi buat teman-teman, yuk donor darah karena tetes darah kita dapat berarti bagi mereka. Oke, cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.